Sebagai kelanjutan dari pelajaran kita di dalam Injil Yohanes, kita di sini di dalam pasal 11 ayat 45 sampai 54, dua tanggapan mengenai kematian dan kebangkitan Lazarus. Kita membaca di dalam ayat 45 bahwa memang sesudah melihat kebangkitan Lazarus, ada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti kita akan membaca mengenai mereka di dalam pasal 12 ayat 17. Tetapi bagian ini menekankan tanggapan mereka yang tidak rela percaya dan juga tanggapan pemimpin-pemimpin pada waktu beberapa saksi mata pergi menceritakan mengenai kebangkitan Lazarus kepada mereka. Di dalam pasal 11 ayat 45 sampai 53, kita melihat bahwa mereka yang melawan Tuhan Yesus mencapai persetujuan. Ya, memang tanggapan yang berkontras antara saksi mata kebangkitan Lazarus mengherankan. Ya, kita sudah melihat kedua tanggapan ini, mereka yang memihak pada Yesus dan mereka yang memihak pada musuh Yesus, sejak pasal 7. Tetapi kedua tanggapan ini yang berlawanan, menonjol lebih dari yang lain, mengkontraskan kegelapan dan terang. Ya, mereka menyaksikan kebangkitan Lazarus. Mereka melihat kuasa Tuhan Yesus. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Mereka melihat belas kasihannya juga. Tetapi masih ada yang tidak rela percaya dan mereka memihak pada musuh Yesus. Dan musuh Tuhan Yesus, mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus memang mengadakan tanda-tanda di dalam pasal 11 ayat 47. Mereka berkata, karena orang ini melakukan banyak tanda, tetapi mereka setuju dia harus dibunuh. Ini mirip apa yang terjadi di dalam pasal 9. Ada bukti yang tidak dapat disangkali. Mereka masih melawan dia. Injil Yohanes menyatakan dengan jelas bahwa ada yang menolak Tuhan Yesus, memihak pada musuhnya, walaupun mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka melihat kebenaran. Lazarus meninggal dunia, lalu kembali hidup di bumi ini, tetapi tidak apa-apa yang diceritakan mengenai pengalaman Lazarus waktu dia mati. Mengapa tidak ada apa-apa mengenai pengalaman Lazarus itu? Dia dapat diduga bahwa seandainya kesaksian Lazarus yang sungguh meninggal dunia dan sungguh kembali hidup di bumi ini, ya kesaksian seperti ini hanya menarik perhatian orang dari apa yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran firman Allah dan Tuhan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Mari perhatian kita jangan ditarik jauh dari firman Allah, sehingga kita ramai-ramai memperhatikan kesaksian yang menarik mengenai orang yang meninggal dunia dan kembali hidup ke bumi ini. Jika Lazarus tidak menceritakan itu, kita tidak perlu memperhatikan kesaksian orang lain yang ya mungkin benar, mungkin tidak. Pasal 11 ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ya, ada masalah naskah di sini. Kebanyakan naskah-naskah yang paling lama itu tidak memakai kata ha Yesus di sini. Yesus itu, terjemahan kita. Tetapi jauh kebanyakan naskah memakai kata ha Yesus. Yesus itu. Sinaiticus dari abad keempat memang memakai nama Yesus, tidak ada kata sandang, tetapi memakai nama Yesus. Ya jelas, nama Yesus harus ada di ayat ini. Ya, ini hal kecil, tetapi nanti perbandingan dengan ayat yang berikut ini menjadi lebih menarik. Dan ayat ini mencatat tanggapan yang layak. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak mengherankan kita. Mereka melihat
Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, sungguh Lazarus sungguh mati, dan dia sungguh bangkit, hidup. Mereka percaya, baik. Pasal 11 ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Nah, diulangi dari ayat yang tadi itu, ayat yang sebelumnya, apa yang telah dibuat Yesus itu. Ingatlah, di dalam ayat 45 tadi ada masalah naskah, tetapi saya rasa bahwa ungkapan apa yang telah dibuat Yesus itu, memang itu aslinya. Sehingga diulangi di ayat 45 mengenai tanggapan mereka yang percaya, mereka tahu apa yang telah dibuat Yesus itu. Tetapi kata yang sama dipakai mengenai mereka yang melawan Tuhan Yesus. Mereka juga tahu apa yang telah dibuat Yesus. Pengulangan kata-kata ini menggarisbawahi bahwa yang memihak pada Tuhan Yesus Kristus dan yang memihak pada musuh Tuhan Yesus Kristus, ya mereka melihat mujizat yang sama. Mereka tahu apa yang telah dibuat Yesus itu. Ya, ayat ini mengherankan. Apakah hati manusia begitu buruk sehingga mereka yang menyaksikan kebangkitan Lazarus, mujizat yang paling luar biasa, dapat melawan dia yang membangkitkan Lazarus? Ya, jawaban yang benar dari pertanyaan itu ada di dalam ayat-ayat ini. Mereka pergi kepada orang-orang Farisi. Mereka tidak pergi kepada imam-imam, mereka tidak pergi kepada orang-orang Saduki, karena imam-imam dan Saduki mereka lapisan atas dari masyarakat, sulit dihubungi. Tetapi orang-orang Farisi ada di situ, mudah dihubungi. Pasal 11 ayat 47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang kita adakan? Sebab orang itu mengadakan banyak mujizat. Ini kata-kata mereka yang buta terhadap terang itu. Mereka sangat terganggu karena sampai pada titik yang diceritakan ini, segala usaha mereka tidak menghasilkan apa-apa. Biasanya orang-orang Farisi dan imam-imam besar berlawanan, tidak saling menghargai dan saling membenci itu. Tetapi melawan Tuhan Yesus mereka bersatu. Kata adakan juga dalam bahasa Yunani, kata kerja poieo, dipakai 2 kali dalam ayat ini. Mungkin pengulangan ini diadakan dengan sengaja. Ini seolah-olah mereka berkata, dia melakukan banyak, kita tidak melakukan apa-apa. Pasal 11 ayat 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan mengangkat tempat kita serta bangsa kita. Terjemahan baru berkata merampas, kata kerja yang asli adalah airo. Airo berarti mengangkat. Jadi kita menerjemahkan ya mengangkat. Dan kata tempat, ya tidak ada suci, ada kata tempat di sini. Topon di sini. Nampaknya tempat yang mereka maksudkan adalah bait suci. Mungkin itu kota Yerusalem, tapi rupanya itu bait suci. Mereka dapat melihat bahwa rabi itu sangat populer dengan rakyat, dan mereka tidak dapat menyangkali kuasa rabi itu. Mereka tidak paham bahwa rabi itu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, tidak mau mengadakan pemberontakan melawan Roma. Maka ketakutan yang mereka ucapkan, ya dapat dipahami karena mereka tidak paham. Pemerintahan Roma sangat kuat, pasti tidak membiarkan pemberontakan yang mereka bayangkan.
Mereka jauh lebih senang dengan keadaan yang baik yang mereka nikmati pada saat itu daripada kekacauan militer dan kekacauan politis yang mereka bayangkan. Karena pasti orang yang sangat populer itu akan memimpin pemberontakan menurut pikiran mereka. Maka motivasi mereka jelas. Mereka tidak melawan Tuhan Yesus karena melindungi kebenaran Allah. Mereka tidak menjaga kemuliaan Allah. Mereka memikirkan keadaan mereka sendiri. Mereka siap membunuh dia karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 8 ayat 44, iblis adalah bapa mereka dan iblis adalah pembunuh sejak semula. Pernyataan mereka bersifat ironis. Mereka tidak membiarkan Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak lama kemudian, kira-kira pada waktu Injil Yohanes ditulis, banyak orang memang percaya kepadanya. Dan tidak lama lagi, Roma akan datang dan mengangkat baik tempat mereka dan bangsa mereka. Sebenarnya tindakan Roma yang mereka takuti terjadi dalam dua tahapan. Tahapan pertama pada tahun 70 Masehi. Jenderal Titus bersama-sama dengan pasukannya menghancurkan bait Allah dan hampir seluruh kota Yerusalem. Dan dengan demikian, orang-orang Saduki dan imam-imam kehilangan tempat bait suci dihancurkan. Tahap kedua, pada tahun 132 sampai 135 Masehi, ada pemberontakan Bar Kokhba. Bar Kokhba, Bar anak, Kokhba bintang. Pemimpin pemberontakan menyebut dirinya sebagai anak bintang. Tetapi pemberontakan itu dihancurkan oleh Roma dan Kaisar Hadrian pada masa itu memberi perintah bahwa seluruh Yerusalem akan harus dihancurkan sama rata dengan tanah. Kota Yerusalem dibangun kembali menjadi 4 kuadran yang masih berada sampai tahun ini, sampai sekarang di Yerusalem, ya, kota lama. Dari tahun 135 Masehi sampai kira-kira tahun 200 Masehi, orang Yahudi dilarang keras menginjak pada kota Yerusalem. Ya, imam-imam dan orang-orang Saduki kehilangan tempat, yaitu bait Allah, dan bangsa. Dan tidak pulih keadaan mereka sampai sekarang. Tetapi pengaruh orang-orang Farisi yang tidak mempunyai peranan khusus di bait Allah bertumbuh. Dan boleh dikatakan bahwa ajaran orang-orang Farisi dan anak buah mereka, ya rabi-rabi, yang dikumpulkan di dalam Mishnah, ya dapat dianggap dasar dari Yudaisme ortodoks sampai pada masa kini. Keironisan ini berkelanjutan di dalam 4 ayat yang berikut. Pasal 11 ayat 49 dan 50. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada masa itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Ya, satu catatan mengenai kata masa di sini, yang diterjemahkan masa adalah kata eniautos. Kata eniautos biasanya berarti tahun. Semula kata eniautos berarti hari ulang tahun, seperti hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan sebagainya. Tetapi kamus itu BDAG menjelaskan bahwa eniautos yang diterjemahkan di sini masa dapat berarti masa waktu yang lain daripada 1 tahun di kalender kita. Dan rupanya itu yang di sini terjadi. Eniautos di sini diterjemahkan masa. Sejarah berkata bahwa Kayafas itu dia
imam besar dari tahun 18 Masehi sampai tahun 36 Masehi. Dan kata masa ini juga dipakai mengenai Kayafas sebagai imam besar di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 51 dan 18 ayat 13. Kayafas adalah ketua dari mahkamah agama ini. Dia menghina mereka. Dia menuntut supaya mereka membunuh rabi itu yang mengganggu. Tetapi kata-kata Kayafas mempunyai dua arti. Satu arti yang nyata bagi banyak pembaca, tetapi disembunyikan dari Kayafas sendiri. Ini bersifat ironis. Kayafas tidak menganggap kematian Tuhan Yesus sebagai kematian juru selamat yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak. Dia hanya berpikir bahwa Rabi Yesus harus mati supaya tidak mengganggu mereka lagi. Demikian juga, dia tidak memikirkan kebinasaan di neraka. Dia memikirkan kebinasaan Bait Allah dan kota mereka, dan Bait Allah dan Israel. Maka pernyataan Kayafas adalah salah satu contoh yang kuat keironisan di Injil Yohanes. Kembali ke ayat ini, Bilangan 35 ayat 25 rupanya menyatakan bahwa imam besar tetap imam besar sampai dia mati. Tetapi jelas pemerintahan Roma terjun tangan dan mereka mengangkat orang ini sebagai imam besar, orang itu sebagai imam besar sesuai kemauan mereka. Ya, sekali lagi, Kayafas diangkat menjadi imam besar pada tahun 18 dan diganti pada tahun 36 Masehi. Pasal 11 ayat 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada masa itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Sekali lagi, istilah eniautos di sini diterjemahkan masa, tidak harus diterjemahkan tahun. Sekali lagi, Rasul Yohanes memberi penjelasan yang sangat menolong. Walaupun Kayafas mengucapkan pendapatnya sendiri, tetapi Allah Bapa berkuasa atas kata-kata Kayafas sampai menjadi nubuatan. Nubuatan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Maka kata Kayafas menjadi sangat ironis. Dan Tuhan Allah memakai orang jahat supaya kehendaknya terlaksana. Dan Rasul Yohanes mengambil kesempatan ini untuk menegaskan Injil keselamatan bahwa Yesus akan mati sebagai korban bagi bangsa itu. Para pembaca memahami bahwa dia menjadi juru selamat oleh karena dia mati di kayu salib dan dia bangkit dari kuburan itu. Pasal 11 ayat 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yohanes melanjutkan penjelasannya, keselamatan yang Tuhan sediakan melalui kematian dan kebangkitan tidak terbatas pada bangsa Yahudi, tetapi disediakan bagi segala bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tema ini juga diucapkan di dalam pasal 10 ayat 16, di mana kita membaca mengenai domba-domba lain yang tidak ada di kandang domba ini. Tembok pemisah di antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dihancurkan. Ini barangkali tidak sulit diterima oleh orang Kristen hari ini, masa kini, tetapi kita perlu mengingat bahwa pada waktu kata-kata ini diucapkan dan bahkan pada waktu kata-kata ini ditulis, ini cukup sulit diterima oleh orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul bagaimana dia bergumul supaya orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima
kebenaran ini. Dia akan mengumpulkan dan mempersatukan bukan Yahudi dengan Yahudi pada akhir zaman, tetapi sekarang pun bukan Yahudi dan Yahudi dikumpulkan dan disatukan di dalam tubuh Kristus menurut surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Juga pasal 3 ayat 6 dan pasal 4 ayat 3 sampai 6. Maka para pembaca diingatkan bahwa lingkup cakup rencana keselamatan Allah tidak terbatas pada bangsa Yahudi, tetapi menjangkau seluruh bumi. Pasal 11 ayat 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Mereka menerima usulan dari Kayafas, dan mulai titik ini usaha mereka untuk membunuh Tuhan Yesus lebih teratur dan memang mereka akan berhasil. Carson mencatat bahwa keadaan ini adalah akibat dari kebangkitan Lazarus. Dan kita paham bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sembuhkan Lazarus, tetapi dia membangkitkan Lazarus dari kuburan. Suatu tanda yang luar biasa yang disaksikan oleh cukup banyak orang yang datang dari Yerusalem. Pasal 11 ayat 54 menceritakan tanggapan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 11 ayat 54. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Menurut buku tafsiran Brown, lokasi dari kota yang bernama Efraim tidak pasti, tetapi ada dua kemungkinan. Kedua kemungkinan itu terletak kira-kira 20 km ke arah timur laut dari Yerusalem. Kedua tempat cukup jauh dari Yerusalem dan cukup sepi. Ya, tetapi juga kedua tempat itu cukup dekat pada Yerusalem sehingga perjalanan dari Efraim itu ke Yerusalem tidak terlalu berat. Di dalam pasal 10 ayat 40, mereka mengundurkan diri menyeberangi sungai Yordan karena usaha orang-orang Yahudi untuk menangkap Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Lazarus dibangkitkan, mereka juga harus mengundurkan diri pada suatu wilayah dekat padang gurun. Tuhan tidak mengundurkan diri karena takut, tetapi karena pelayanan yang lebih lanjut sudah menjadi mustahil karena suasana begitu panas. Tetapi ini belum saatnya dia mati, maka mereka mundur. Sebagai ringkasan, di dalam ayat 45-53, kita melihat tanggapan positif pada kebangkitan Lazarus. Banyak di antara orang-orang Yahudi percaya kepadanya. Tetapi tanggapan positif itu hanya disebut sepintas saja. Tanggapan negatif, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Tanggapan negatif itu diceritakan panjang lebar. Dan akibatnya mahkamah itu mengambil keputusan Yesus itu harus mati. Dan mereka merencanakan bagaimana mereka harus membunuh Yesus. Musuh-musuh Tuhan Yesus tidak menyangkali kebangkitan Lazarus. Dan apalagi dapat Tuhan Yesus lakukan untuk meyakinkan mereka bahwa dia menceritakan kebenaran. Sebenarnya mereka lebih senang dengan kehidupan mereka di dalam kegelapan, sama seperti orang-orang Farisi di dalam pasal 9. Keadaan yang samar-samar di akhir pasal 10, sekarang di akhir pasal 11, sangat jelas.
Ya, tanda-tanda yang lain yang diadakan oleh Tuhan Yesus juga mempunyai akibat ini, tetapi sekarang mujizat besar disaksikan banyak orang. Lazarus dibangkitkan. Mujizat ini memaksa orang untuk memihak. Apa memihak pada Rabi Yesus itu atau memihak pada musuhnya? Rasanya tidak ada orang di Yerusalem yang akan berkata, Yesus, oh ya, saya dengar sedikit mengenai Rabi itu. Apa dia orang baik? Ya, tidak ada orang yang masih bertanya seperti itu. Mereka semua sudah dipaksa mengambil sikap melawan dia atau memihak pada dia.